Ya, jazakillah khairan katsiran Umi Nani atas sambutannya. Langsung saja, ibu-ibu juga sudah tidak sabar sepertinya untuk mendengar tausiah dari Ustadz Rahmat ya Bu ya. Benar Bu? Betul, Cina Ustadz. Sudah nungguin dari jam 9:30 Ustadz. Masya Allah. Padahal ada kajian. Baik, langsung saja kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih Teh Aini juga Umi Nani. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu kenal saya kalau pakai ini? Kenal? Oh, kenal ya. Kalau dibuka, oh kenal lagi. Apalagi. Baik, gara-gara COVID jadi kita harus pakai masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allahu kan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Aw kama qala fi ayatil ukhra wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi wa aduwallahi wa aduwakum. Aw kama qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa shadiqul wa'dil amin. Wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadakum isbahu fil yami hadhihi illa ma yaj'alu ahadukum isbahu fil yami hadhihi falyanzur bima tarji'. Aw kama qala Rasulullah SAW fi hadisil ukhra ni'matani maghbubatani katsirun minan nas as-sihhatu wal farag. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada siang hari ini di penghujung bulan Zulhijjah, minggu terakhir bulan Zulhijjah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 2020. Allah takdirkan kita bisa bertemu dan ini kajian perdana saya secara offline di Al-Murabi pasca pandemi menjangkiti dunia, Bapak Ibu sekalian. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah adanya, juga menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu dan terlimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita memberikan keteladanan yang sempurna, sehingga siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah tinggal meneladani beliau. Ya, beliau hadir ke dunia ini menjadi sebab Allah memberikan berbagai macam karunia dan rahmat kepada kita. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat beliau. Yang pertama, pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun yang kita lakukan, hatta membaca Quran, satu huruf satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dibalas 10 kali lipat kata Allah. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat beliau ini tidak akan pernah disiksa di akhirat. Jadi kabar gembira juga buat kita. Ya, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan pernah disiksa di akhirat. Walakinna iqabuha ujirat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Ya, senang tidak, Bu, Pak? Di akhirat kita tidak disiksa? Senang. Tapi disiksanya di dunia. Senang?
Enggak juga. Para sahabat bertanya, "Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah?" Bagaimana siksaan itu akan Allah timpakan pada kami di dunia? Ada 3 cara Allah menyiksa, menghabiskan dosa kita, menyiksa hambanya di dunia untuk umat di akhir zaman, sehingga di akhirat tidak ada disiksa. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, dengan huru hara. Jadi ketika banyak huru hara, fitnah melanda kita, menimpa kita dalam hidup kita di dunia saat ini, tapi tidak menggugurkan iman Islam kita, maka membuat kita makin dekat dengan Allah. Itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita difitnah orang lain, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan nafkah, kehilangan apa yang kita miliki, bahkan orang-orang menjauhi kita gara-gara difitnah misalnya, atau juga kita diadu domba, ya, atau kita dizolimi oleh penguasa. Itu juga fitnah. Manakala kita sabar menghadapinya, maka dosa-dosa kita habis. Ya. Yang kedua, bil zalazil, dengan gempa. Disebut gempa tapi yang dimaksud bencana alam. Jadi banyak memang bencana alam yang Allah timpakan pada umat akhir zaman ini. Tapi begitulah cara Allah menyegerakan kasih sayangnya kepada kita. Ya, manakala orang yang terkena bencana alam itu meninggal dunia dalam keadaan beriman, walaupun imannya sedikit, dia pasti husnul khotimah, habis dosa-dosanya. Sakitnya dia ketika tertimpa bencana itu merupakan sakit yang terakhir. Di akhirat dia tinggal menikmati amal baiknya saja, pahala kebaikannya. Itu pun kalau punya kebaikan, ya. Baik, kemudian yang ketiga, wabil qatli, dengan dibantai. Ya. Banyak pembantaian yang didapatkan oleh saudara-saudara kita, termasuk tragedi kemarin di Beirut. Apakah itu murni murni human error atau ada konspirasi? Sepertinya ada konspirasi. Ada satu tayangan ternyata ada rudal, jadi sengaja itu diledakkan dulu, asapnya kan beda, tiba-tiba ada rudal yang masuk, itu kelihatan sekali rudalnya, dan itu meledak, maka kelihatan membentuk cendawan. Beda dengan zat amonium nitrat petasan, kan itu pabrik petasan ya, itu ledakannya tidak akan membentuk cendawan. Tapi kalau TNT, C4, C4 itu ledakan high explosive yang bentuknya seperti atom gitu, membentuk cendawan. Dan itu yang terjadi yang kedua kali, dan itu kelihatan sekali, ada rekamannya, ada rudalnya. Itu merupakan pengalihan isu. Tapi begitu murah manusia menganggap remeh nyawa manusia. Ya, 150 orang meninggal dunia dan 5.000 orang terluka. Kalau tidak salah ya, 5.000 orang terluka. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Majelis Ta'lim Al-Murabi. Syukur alhamdulillah hari ini hari yang spesial, di mana di hari ini ada yang berulang tahun. Sebetulnya ulang tahun tidak boleh ya. Boleh tidak ulang tahun di dalam Islam, merayakannya maksudnya. Kalau ulang tahun boleh, tapi merayakannya tidak boleh. Ulang tahun boleh Bu, karena pasti terjadi. Diulang tahunnya, tahun kelahiran. Cuma merayakannya tidak boleh. Tapi kalau syukuran boleh nggak? Wajib tasyakur itu. Tapi syukur itu kapan saja. Syukur itu kapan saja. Ya, tidak mesti harus terkait dengan lahir. Tapi ada yang sedang bergembira saat ini. Kenapa bergembira? Bergembira karena kebaikannya telah sampai waktu 1 tahun. Amal solehnya, ibadahnya telah genap mencapai 1 tahun, dan itu tidak terasa. Itulah waktu. Karena ciri-ciri akhir zaman adalah qasrul waqti bi kasratil amal. Ya. Pendeknya waktu terasa karena panjangnya harapan kita, panjangnya keinginan kita, sehingga waktu terasa pendek. Ciri-ciri kiamat telah dekat, kata Rasulullah SAW, adalah waktu 1 tahun seperti 1 bulan kalian. 1 bulan kalian sama dengan 1 minggu kalian, dan 1 minggu kalian seperti 1 hari kalian, dan 1 hari kalian seperti 1 jam kalian, dan 1 jam kalian sama dengan sesaat kalian. Manakala kalian merasakan seperti itu waktu hidup kalian, yakinilah kalian berada di pintu gerbang hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, kita sudah merasakannya, Ibu. Sudah merasakan demikian? Perasaan baru kemarin tadi Umi Nani menyampaikan,
Baru kemarin majelis Ta'lim Al-Murabi ini, MAM ini dimulai, tapi sekarang sudah mulai terasa 1 tahun tidak terasa. Saya Rahmat Baikuni mewakili jamaah mengucapkan selamat milad kepada pengurus majelis Ta'lim Al-Murabi. Bukan selamat ulang tahun ya. Kan tidak dirayakan. Semoga diberkahi Allah, diberikan pahala memfasilitasi kajian seperti ini, majelis ilmu, terlebih ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama hadir di majelis ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Kebaikannya dicatat berlipat ganda dengan pahala yang berkah, bukan hanya di akhirat pasti, tapi juga di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan istiqomah selalu ya para pengurus majelis Ta'lim Al-Murabi, juga majelis taklim yang lain. Ini saya lihat ada yang dari yang lain juga, salah satunya dari Kota Baru Parahyangan ini. Ada Umi Nani juga, sama namanya Umi Nani. Ketua majelis di sini Umi Nani, ini juga Umi Nani nih dari Kota Baru Parahyangan juga. Ada yang dari majelis yang lain. Ini mah di mana-mana ada. Termasuk yang di belakang juga di mana-mana ada. Baik, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini waktu tidak pernah menunggu ya. Kalau saya bertanya ibu sekalian, penambah Allah rahmati Allah. Waktu ini makhluk bukan? Waktu ini makhluk bukan? Kalau waktu ini ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah, berarti makhluk dong. Nah, berarti waktu itu makhluk. Sepakat? Halo? Ada ibu-ibu teh? Kemana itu? Gara-gara pandemi sih katanya. Kang, social distancing kan? Gak apa-apa kan, gak apa-apa. Masya Allah. Ya, saya sudah kajian di Pekanbaru, di Medan, Palembang. Itu biasa saja. Duduknya pun biasa dan aman, tidak ada apa-apa. Cuma pemberitaan yang dibikin heboh sehingga kita ditakut-takuti. Jadi diciptakan paranoid. Saya khawatir jangan-jangan pandeminya sudah hilang, tapi kita dibikin paranoid dengan pemberitaan dan media, propaganda, supaya kita mengikuti kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kita. Ini namanya control population, mengontrol populasi manusia. Ya, kita di masjid, di rumah Allah, insya Allah Allah melindungi kita selama kita menjaga Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya lanjut, ada satu nasihat yang sangat bagus dari Rasulullah SAW. Beliau sampaikan untuk Abdullah bin Abbas, tapi umumnya buat kita. Ya, supaya kita tawakal, tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita, terlebih pandemi COVID-19 dan pandemi yang lain. Di Nigeria sudah ada pandemi yang lain dan itu lebih berbahaya dari COVID-19. Terakhir saya dengar 3 minggu yang lalu korbannya sudah 250 orang. Sekali terjangkit usianya hanya 48 jam, 2 hari setelah itu meninggal. Itu lebih berbahaya dari COVID-19. Nah, akan ada lagi virus-virus yang mereka ciptakan yang lebih berbahaya. Tapi kita tidak boleh takut, karena kita punya Allah. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah sedang menguji ketawakalan kita kepadanya. Yakinkah kita bahwa Allah Maha Hidup? Ketika kita takut kepada selain Allah, berarti kita telah syirik kan? Kita telah musyrik. Betul tidak Ibu? Nanti sedikit saya singgung tentang COVID-19, boleh? Ya, pertanyaan saya antara wabah dan konspirasi. Biasa usaha akhir zaman maka dinyawanya ceramah nanti. Baik. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai pemudaku, aku akan memberikan nasihat kepadamu beberapa kalimat. Camkan dan perhatikanlah. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hinama nahnu namtathilu bima amarallah wa najtadimu bima nahadlah, fakadzalika nahfazullah. Ya, nahfazullah wa yahfazullah. Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan, di saat itulah kita sedang menjaga Allah. Ketika kita mengamalkan syariat Islam secara kafah, di saat itu kita sedang menjaga Allah. Maka Allah pasti menjaga kita kalau kita menjaganya. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita?
Tidak ada. Termasuk COVID-19? Termasuk Ebola, antraks. Ya Bapak Ibu, semua virus yang saya sampaikan itu sebetulnya tidak berbahaya, tapi direkayasa sehingga berbahaya. Ya, Bapak Ibu bisa baca buku Deadly Mist karya Jerry de Grey. Beliau orang Jerman tapi sudah Muslim sejak 1960-an. Sekarang tinggal di Kebonjeruk karena sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan beliau istrinya orang Garut. Ya, sama-sama jurnalis yang membidani lahirnya Metro TV. Di buku yang beliau tulis, kejahatan Amerika terhadap kesehatan umat manusia dibongkar habis. Termasuk bagaimana Amerika hari ini datang ke wilayah Amerika. Karena penduduk Amerika dulu aslinya adalah Indian. Ada satu wilayah terbesar di Amerika dihuni oleh Cherokee, orang Indian Cherokee. Dalam waktu 1 bulan, setengah penduduk Cherokee habis lewat pandemi yang mereka ciptakan. Jahat. Direkam ya? Streaming Bu? Kang Imam streaming? Wah nggak apa-apa. Udah mau kadang mau ke Amerikanya. Lagian lagi heboh sekarang pemilu, nggak apa biarin. Baik. Sampai mana tadi Bu? Yang pertama tadi dari Rasulullah, ketika kita menjaga Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi apapun masalah yang kau hadapi. Ya. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita melaksanakan mengikuti sunnah Rasulullah dan kafah kita melaksanakannya maksimal semaksimal kemampuan kita, maka yakini Allah selalu akan memberikan solusi bagi kita. Keyakinan ini sudah ditanamkan oleh para nabi dan rasul dan sudah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Ya, yaitu tawakal. Maksudnya yang kedua ini mengajarkan kita kepada tawakal. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, keyakinan kita pada Allah. Ketika kita menjaga Allah, Allah menjaga kita. Yang kedua, setelah kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan menjaga Allah, dan kita yakin Allah menjaga kita, tawakal. Serahkan urusan hidup kita kepada Allah. Tapi tawakalnya harus full, jangan setengah-setengah. Gambaran tawakal yang full itu seperti anak kecil Bu, balita. Yang namanya balita digoyang gapeh ku gulang gapehnya digulang gapeh ku orang tuana digitu pasrah we. Dah tahu yang mengaisnya tidak akan membahayakannya. Nah itu tawakal namanya. Begitulah yang ditanamkan oleh para nabi dan rasul kepada kita dan umatnya. Ya, maksudnya pada keluarganya juga atau pada dirinya mereka sendiri. Sebagai contoh para sekalian, Nabi Ibrahim orang yang paling tawakalnya luar biasa, siqah billah kepada Allah. Sampai ketika pun harus dibakar hidup-hidup beliau pasrah. Loh, yang saya lakukan perintah Allah kok. Saya melakukan apa yang Allah perintahkan. Giliran saya dibakar sama mereka, Allah tidak akan membiarkan saya. Mangga weteh teuing bade diduruke mangga. Nah itu tawakal, siqah billah. Siqah billah, yakin kepada Allah adalah puncak dari ketawakalan manusia. Kenapa? Karena tadi kata Rasulullah, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi seberat apapun masalah yang kau hadapi. Dan sebanyak apapun masalah hidupmu, jangan sampai lupakan Allah. Karena ketika kita lupa karena masalah yang kita hadapi membuat kita lupa kepada Allah, kafir kita. Allah tidak akan menolong, celaka dunia akhirat. Maka apa yang terjadi? Justru mukjizat datang di saat kita sudah pasrah totalitas pada Allah. Lihat Nabi Ibrahim. Logika mana yang bisa menerima kalau api dingin bagi Nabi Ibrahim tidak membakar? Logika mana yang bisa difahami ketika foto Habib Rizik Sihab spanduknya tidak terbakar padahal sudah jelas dibakar? Jadi kadinya keceletot, maaf ya, streaming. Oh iya streaming ya. Keceletot sengaja. Ya, seperti itu. Maka mujizat selalu hadir, pertolongan Allah selalu hadir di saat kita maksimal ketawakilan kita pada Allah. Tadi Nabi Ibrahim, hingga akhirnya Allah perintahkan kan kepada Nabi, pada api, karena api makhluk Allah.
Ya narukuni bardan wa salamatan li Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Api makhluk Allah. Nah ini yang harus kita ingat. Selain Allah itu makhluk, dan makhluk tunduk kepada Allah. Hati makhluk itu Allah yang menggenggam. Jadi jangan takut sama makhluk, tapi takut sama yang menggenggam makhluk. Bisa tidak Bu, keyakinan itu kita hadirkan? Terlebih di saat pandemi COVID-19 ini Bu, Allah sedang menuntut mana bukti tauhid kita. Betul? Nanti sedikit saya komentari tentang COVID-19. Apakah COVID-19 penyebab kematian? Bukan. Andai kan tidak ada COVID-19 terjadi tahun ini, apakah para pahlawan medis mereka tidak akan meninggal dunia? Tetap meninggal, tapi dengan jalan yang lain, bukan dan jangan calon COVID. Nah ini namanya kodo dan kodar Bu. Iman kita kepada kodo dan kodar sedang diuji. Nanti kita singgung pembahasannya. Kita baru bahas judul Bu. Judulnya kepanjangan ya. Ini prolognya kepanjangan, gimana masuk ya ini. Baik, yang ke berapa tadi? Yang kedua ya. Jadi harus yakin Bu, kalau kita sudah tawakal pada Allah dan kita sudah melaksanakan perintah Allah, yakin Allah pasti menolong kita. Seperti Siti Hajar. Ya. Tadinya kan gak mau ditinggalkan di Mekah, tandus, gak ada air setetes pun, tidak ada satu lembar perumput pun. Maka ketika sudah dibuatkan tenda oleh Nabi Ibrahim, air disediakan, makanan sediakan, Nabi Ibrahim pergi. Assalamualaikum, dikecup keningnya. Nabi Ismail juga dikecup, pergi, Assalamualaikum, ditarik. Nahabat ngecup kening, reka mana Kang? Gitu ya, dibetul ketika mana Kang? Ada isi saya. Ya. Ilaina anta tahib ya Ibrahim, mau kemana engkau pergi hai Ibrahim? Watas terkudah. Kau akan meninggalkan kami di sini? Kang lihat Kang. Ya, unsur hiwalana. Wadin gharidi sarin, tandus gak ada apa-apa. Hari Akang tuh mikir, menanya gitu menanya. Tapi karena perintah Allah. Nabi Ibrahim tidak jawab. Secara logika manusiawi tidak tega. Apalagi Nabi Ismail baru lahir, baru beberapa hari Bu. Karena perintah Allah hanya tetesan air mata yang bisa menjawab. Pergi lagi Nabi Ibrahim, ditarik lagi bajunya. Ajib suali ya Ibrahim, aina anta dhahib? Jawab pertanyaanku Ibrahim, reka mana anjeun? Ari Akang atuh ditanya Akang Nyai. Tega. Tidak bisa jawab bukan. Ditatap tuh wajah Siti Hajar dan Nabi Ismail, hanya tetesan air mata yang menjawab. Curiga Siti Hajar, jangan-jangan perintah Allah. Nah, siqah billah. Curiga Siti Hajar, Allah amaruka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kau harus meninggalkan kami di sini? Nah, ini bisa nu ditunggu eta nu ditunggu anjek Nabi Ibrahim. Bala, Allah amarana bihada. Betul Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kalian di sini. Hari Allah yang memerintahkan, idan la yudayyanna. Hatiku tidak akan sempit, kata Siti Hajar. Idhab ya Ibrahim. If'al ma tu'mar, satajiduna insyaallahu minas sabirin. Pergilah wahai suamiku, jangan khawatirkan kami. Engkau akan mendapati kami termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Andaikan Siti Hajar tidak mau ditinggal di Mekah, tidak akan lahir sa'i melalui mereka. Betul? Andaikan Nabi Ismail tidak mau disembelih, gak akan ada lahir ibadah kurban melalui mereka. Beginilah cara Allah memuliakan orang yang pasrah kepada Allah. Bayangkan Bu, jutaan manusia sepanjang tahun, sepanjang zaman sampai hari kiamat begitu rindu ingin ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Betul? Nah, ini Bu. Fakadzalika nazil muhsinin. Bedemikianlah kami membalas kepada orang-orang yang baik. Begitu cara Allah memuliakan orang-orang yang memuliakan Allah. Gimana Bu? Setiap orang bermimpi ingin ke ibadah haji kan, mimpi yang paling tinggi, padahal dulu berat dilakukan oleh mereka. Inilah siqah billah. Ketika kita menjaga Allah dan Rasulnya, yakin Allah akan memberikan solusi. Termasuk pandemi COVID-19 Bu. Ya, akan ada solusinya. Baik, yang ketiga, fa idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia tidak ada yang kaya, manusia tidak ada yang mampu.
Jika kita meminta kepada seseorang lalu orang memberi, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita, untuk memberikan apa yang kita minta. Maka yang keempat pun sama, fa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong kepada Allah. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada makhluk. Jangan, termasuk kepada ulama, kepada kiai, jangan. Mereka sama-sama makhluk Allah. Tapi bersandarlah kepada Allah yang menggerakkan makhluk. Allah tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita bergantung pada manusia, siap-siaplah untuk kecewa. Betul? Jadi bergantung itu kepada Allah. Lagi-lagi tauhid. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga tapi ada dua, meminta dan meminta pertolongan. Nah, yang keempat, fa'lam, yakini wahai anakku, wahai pemudaku, law annal ummah ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat manusia seluruh dunia berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, lam yanfa'uka bi syai'in, kau tidak akan tertolong sedikit pun, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali jika Allah menakdirkan kamu harus tertolong saat itu. Ya, kamu harus tertolong saat itu. Jadi andaikan manusia menolong kita, menyelamatkan kita dari COVID-19, kalau Allah belum menakdirkan kita selamat, kita pasti celaka. Dan sebaliknya, walau annal umma idsamau ala ayadurruka bi syai'in, andaikan umat manusia seluruh dunia berkumpul untuk membantai kamu, menyiksa kamu, bahkan membunuh kamu, lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan pernah bisa membahayakan dan membantai kamu, membinasakan kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan jika memang Allah menakdirkan kamu harus celaka saat itu. Rafi'atil aqlam, diangkatlah pena, baca fatis suhuf, keringlah lauhul mahfuz dalam mencatat takdir kita. Gimana Bapak Ibu? Sudah lapang sekarang? Masalahnya sudah ringan? Sudah, serahkan pada Allah semuanya. Ikuti apa yang Allah perintahkan, ikuti apa yang Rasulullah sunnahkan. Insya Allah Allah melindungi kita, Allah menjadi solusi apapun masalah hidup kita. Ya, meminta kepada Allah karena Allah yang maha kaya. Allah itu senang kita minta, dan tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah ketika semua makhluk memintanya. Tidak akan pernah berkurang. Seperti air laut yang tidak akan berkurang ketika kita rame-rame meminumnya. Gak akan kurang. Itulah Allah. Nah, kemudian keyakinan yang terakhir yang harus kita tanamkan, bahwa apapun yang dilakukan manusia tidak akan berpengaruh pada takdir Allah. COVID-19 tidak merubah takdir Allah. Betul. Jauh sebelum COVID-19 ada, takdir Allah sudah kering, tidak akan berubah. Baik Bapak Ibu dan Allah, ini pendahuluan kita. Ya, aduh prolognya panjang pisan ini. Kembali kepada judul ini baru bahas judul, Bu. Baik Ibu dan Allah, Bapak Ibu dan Allah juga. Jadi waktu ini makhluk bukan, Bu? Makhluk. Yang jawab sedikit. Bapak Ibu, saya tanya ini, kita bicara tentang waktu sekarang. Waktu itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kalau waktu adalah makhluk Allah, berarti Allah ada di mana? Ada di dalam waktu apa di luar waktu? Nah, ini yang sedang ramai kan? Allah ada di mana? Ada yang jawab, Allah ada di atas. Apakah kita yakin atas secara mutlak itu di atas sana? Tidak. Kalau kita yakin Allah berada di atas dan seperti kita, berarti Allah ada dalam dimensi ruang. Betul. Ada ruang di mana Allah berada. Ketika Allah menempati ruang, berarti Allah terkena sifat waktu. Sementara waktu yang kita kenal fana, Bu. Ini bisa gagal akidah kita. Bisa jatuh syirik. Betul tidak? Jangan pernah menyentuh areal zat Allah. Kalau kata Allah, Allah bersemayam di atasannya, udah terima saja. Jangan dibayangkan, oh aras Allah begini lalu Allah bisa duduk di sana. Jangan. Itu artinya menserupakan Allah dengan makhluk. Itu syirik namanya. Tajassum.
menserupakan Allah dengan makhluk, syirik, dan syirik, batal akidah kita. Betul, batal tauhid kita. Katanya Ahlus Sunnah, tuh kan, jadi keceletot. Maaf Bapak Ibu, keceletot aja saya. Habis nyalahin aja sih sama orang. Oh jadi gitu lagi. Ya. Kalau Allah dibayangkan seperti berada dalam satu tempat, berarti ada ruang di mana Allah diam. Berarti ruang itu lebih besar dari Allah. Bukankah ruang ciptaan Allah makhluk? Ketika Allah dalam satu ruang, berarti Allah terikat dimensi waktu. Berarti Allah sama dengan kita. Itu syirik, Bapak Ibu. Bukankah Allah Azza wa Ta'ala telah mengatakan, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wahdah. Baik, begini Bu. Sebelum kita bahas surat Wal Asri Bu, kita lihat surat Al-Ikhlas. Suatu hari Rasulullah SAW sedang diam bersama para sahabat. Tiba-tiba datang orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, sif lana rabbaka. Ya. Atakarunu huwa unsa. Hai Muhammad, siapa sih Allah Tuhanmu itu? Apakah dia laki-laki apa perempuan? Tuh Yahudi itu. Datang lagi orang Nasrani. Ya Muhammad, sif lana rabbaka, man huwa abu, man abuhu wa man ummuh, wa man waladah. Ya wa man waladuh. Hai Muhammad, beritakan pada kami, siapakah Allah itu, siapa ayahnya, siapa ibunya, dan siapa anaknya. Artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Datang orang-orang Majusi. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Hai Muhammad, ceritakan sifat Tuhanmu itu. Amin dahabin atau min fiddah? Apakah dibuat dari emas? Dibuat dari emas. Dan mereka membuat Tuhan patung, ya kan, dari emas atau dari perak. Ya, itu pertanyaan gila semua. Ya, Rasulullah tidak menjawabnya. Allah yang menjawabnya. Seperti apa jawaban Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak usah kita bahas satu surat, ayat pertama saja sudah menjawab 3 pertanyaan mereka. Qul, katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahad. Apa arti ahad? Apa arti ahad, Bu? Pak, Maha Esa. Kenapa harus ahad? Kenapa tidak wahid? Ari wahid apa artinya? Satu. Ahad? Kalau wahid berarti ada isnen. Isnen sulasa arba, terus. Setelah 1 ada 2, setelah 2 ada 3, setelah 3 ada 4, terus tak terhingga. Tapi kalau ahad, sesudah ahad ada? Ada tidak sesudah ahad? Tidak ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini tauhid Bapak Ibu. Di akhir zaman banyak fitnah yang mudah membuat orang kehilangan tauhid. Pentingnya kita belajar Quran dan Sunnah, terutama dalam hal akidah tauhid, agar kita tidak korban akidah gara-gara satu fitnah. Ya. Ketika Allah memelajari dirinya, Allah menggunakan kata ahad, tidak Qul huwallahu wahid. Kenapa tidak wahid? Karena setelah wahid ada isnen, setelah isnen ada sulasa, setelah ada roba, seperti itu. Tapi ketika bicara ahad, sesudah ahad nggak ada. Jadi Allah ahad dalam esa, dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam af'al. Jadi jangan pernah menyentuh ranah Allah Azza wa Jalla, zatnya. Syirik. Ya, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang apa yang Allah ciptakan. Jangan berpikir tentang Allahnya. Yakini saja apa yang Allah berikan pada kita, itu akan aman. Begitulah musuh-musuh Islam menggagalkan akidah kita melalui ranah yang tidak boleh disentuh. Ada para misionaris yang mereka sedang aktif melakukan pemurtadan. Datang ke pesantren, nanya sama santri, kamu pesantren di pesantren ini ya? Iya. Kamu santri di sini? Iya. Kamu udah lama di sini? Udah 3 tahun. Oh, udah senior atuh ya. Alhamdulillah. Boleh bertanya? Boleh. Anda siapa? Saya Fulan dari Bandung. Ini di Cimahi Bu kejadiannya Bu. Apa yang dikatakan? Kamu yakin gak Allah Maha Kuasa? Oh iya yakin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bu nggak dalil tuh.
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada satu pertanyaan, dan ini pertanyaannya Bapak Ibu bisa renungkan. Kata dia, Allah yakin Maha Kuasa kan? Oh iya yakin. Mungkinkah Allah menciptakan satu batu yang sangat besar sehingga saking besarnya Allah sendiri tidak kuasa mengangkatnya? Halo? Gimana Bapak Ibu? Mungkinkah Allah menciptakan, mampukah Allah menciptakan satu batu yang sangat besar, saking besarnya Allah sendiri tidak kuasa mengangkatnya? Gimana Bu? Menciptakan batu yang sangat besar, mungkin Allah Maha Kuasa. Tapi kalau tidak bisa mengangkat, berarti Allah lemah. Ada selain Allah yang lebih berat. Itu syirik Bu. Pertanyaan itu membatalkan pertanyaan itu sendiri. Jadi nggak perlu dijawab pertanyaan kayak gitu. Jadi jawabannya, penyakit itu penyakit hati kamu. Hati-hati Bu. Nah, ranah seperti ini yang menjadi cara musuh-musuh Islam memurtadkan kita. Sayang sekali, ini diangkat oleh orang-orang yang mengaku ulama dan mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Hati-hati Bapak Ibu, mudah sekarang tergelincir orang-orang akidahnya. Ya, maka bersandarlah pada Quran dan Sunnah. Jangan mengidolakan sosok, sekalipun dia ustadz hebat. Ya memang hebat, kita doakan dia mulia istiqomahkan oleh Allah. Tapi kehebatannya adalah karena Allah. Kenapa Anda mengikuti si fulan? Hebat dia kalau ceramah, banyak pengikutnya, hafal Quran Sunnah, doktor gelarnya. Itu taklid namanya. Kenapa Anda mengikuti ustaz tadi? Karena saya paham dengan apa yang dia katakan, dan apa yang disampaikannya sesuai dengan Quran Sunnah. Saya paham, jadi saya bisa mengamalkannya. Nah, itu ittiba namanya. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Baik. Nah, kembali kepada judul kita, waktu. Jadi waktu itu makhluk Allah. Kalau waktu makhluk Allah, berarti Allah di luar dimensi waktu. Sehingga Allah tidak terikat dengan ruang dan waktu. Syirik kalau kita mengatakan Allah berada di satu tempat seperti kita. Ya. Jadi kalau Allah dikatakan bersemayam di atas arsy, sudah terima seperti itu. Jangan kita berani-berani menyentuh ranah zat Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan waktu tadi dan juga terkait dengan milad Mam, saya masih kecil dulu masih ingat lagu di pembinaan anak-anak Salman ITB. Ya, walaupun saya tidak kuliah di sana, tapi ketika saya masih kecil, kakak saya kuliah di sana, suka membawakan lagu-lagu itu. Ingin rasanya saya nyanyi, tapi malu ya saya nyanyi di sini. Ini ketika kecil dulu saya suka dinyanyikan ini sama kakak saya. Saya dengar dari lagu anak-anak Salman, bagus lagunya. Ketika jerit tangismu terdengar pertama kali, ini untuk Mam ya, persembahan untuk Mam khusus. Berpadu dengan tawa dan haru ayah bundamu, bahagia sang bayi telah lahir. Detik dan hari terus berlari, menit dan tahun terus mengalun, denting waktu terus menempa pribadimu. Dewasa, kau tumbuh untuk dewasa. Nah, itu Bu, tapi aduh saya bukan penyanyi Bu ya, jadi suaranya gak sebagus itu. Kini ucapan salam padamu di hari yang berbahagia ini, hari lahirmu, ulang tahunmu, ulang tahun ganti dengan hari miladmu gitu ya. Syukurlah kamu pada Allah yang telah menafasi hidupmu. Syukurlah, terima kasihlah pada orang tua yang telah mengasihi jiwamu. Nah, kalimat itu aman, tidak akan menyebabkan kita terjerumus kepada kebiasaan agama lain, tetapi kita tetap terkait dengan syukur kita karena tambahnya usia kita. Syukur pada Allah yang telah menafasi hidup kita, dan terima kasih syukur pada orang tua karena mereka telah mengasihi jiwa raga kita. Karena tanpa orang tua tidak mungkin kita bisa seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai berbicara tentang waktu.
Baik, berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau saya perlihatkan ini, yang terlihat apa Bapak Ibu? Kuburan. Ya, kuburan. Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau melihat kuburan pasti identik dengan kematian. Saya tidak tahu ini di kubur mana, pemakaman mana. Tapi yang saya tahu, di taman inilah dikuburkannya mereka yang telah meninggal dunia. Lupakah kita? Kalau di antara mereka yang dimakamkan di sini ada orang yang dulu luar biasa. Dia lebih ganteng daripada kita, lebih cantik daripada kita, lebih ideal fisiknya. Apabila ada seseorang yang digambarkan hebat, luar biasa, dialah orangnya. Berbicara tentang kekayaan dunia, dia orang kaya raya, sukses bisnisnya, di usia muda dia punya banyak perusahaan besar. Tidak ada yang tidak terpenuhi untuknya. Apapun yang diinginkan bisa dia dapatkan. Itulah dia. Tapi hari ini dia berada di dalam kubur sana. Dan semua hal-hal yang hebat dan luar biasa terhenti padanya. Sama dengan yang lain yang tidak punya apa-apa, tapi sama-sama meninggal dunia. Itulah waktu, itulah hidup. Ya. Dan di sana juga ada orang yang soleh dan takwa, jauh lebih soleh daripada kita, jauh lebih takwa daripada kita. Berbicara tentang ibadah, dialah orang yang paling hebat karena dia ulama. Berbicara takwa, dia lebih takwa daripada kita. Tapi sama, dia sekarang sudah tidak ada. Dia sudah dimakamkan di tempat yang sama, seperti orang yang juga berdusta dan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah waktu. Maka tidak salah kalau Allah bersumpah dengan nama waktu. Ya, tadi suratnya sudah kita baca, surat Wal Asri. Ya. Baik orang yang beriman yang dimakamkan di sana ataupun orang yang berdosa yang ada di sana, mereka sama berkata kepada Allah. Andaikan ada satu permintaan yang Allah akan kabulkan untuk mereka, kira-kira mereka meminta apa? Rabbana arji'na ila dunya sa'atan qalilah satajiduna insya'allahu minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sesaat saja. Niscaya Engkau akan mendapati aku termasuk orang yang soleh. Itu permintaan mereka. Betul? Tidak percaya? Silakan tanyakan di sana. Tapi jangan minta jawaban. Kalau dijawab lari kita. Ya, pasti mereka minta, kembalikan kami ke dunia sesaat saja. Kami akan melakukan kebaikan yang dulu kami tinggalkan. Kami akan mentaati Engkau sebagaimana kamu meninggalkan ketaatan kami kepadamu dulu, ya Allah. Dan luar biasanya, mereka minta satu saat. Arji'na ila dunya sa'atan qalilah satajiduna insya'allahu minas salihin. Kembalikan kami ke dunia sesaat saja, ya Allah. Niscaya Engkau akan mendapati kami termasuk orang yang saleh. Pertanyaannya, kenapa mereka meminta sesaat? Saya bertanya Bapak Ibu, lama mana semenit dengan sesaat? Sesaat kemudian datanglah URB. Itu ada semenit? Enggak, berarti lama semenit. Tapi kenapa mereka meminta sesaat, tidak minta sehari? Kalau sudah berada di sana, mereka faham arti nilai waktu sesaat ketika digunakan untuk amal soleh, karena dia akan menyelamatkan dari kesengsaraan yang kekal abadi. Itulah waktu sesaat. Maka cukup bagi Allah dengan menurunkan surat yang tadi. Subhanallah, surat Wal Asri. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian untuk menghayati waktu yang Allah berikan pada kita. Sama-sama kita baca. Ya, taus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat yang pertama Allah bersumpah dengan wal asri, demi waktu.
waktu. Ketika Allah bersumpah menggunakan sesuatu, hinama yaqsamullahu biqasamin bisyai' fahuwa a'zamun lil ibad. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu sangat penting bagi makhluk. Di sini Allah berbicara tentang waktu, bersumpah dengan waktu, berarti waktu sangat penting untuk kita. Sehingga pepisah peribahasa Arab mengatakan al-waktu kas-saif, waktu itu seperti pedang. Illam taqta'ha qata'atska. Jika kamu tidak memotongnya, memenggalnya, maka dia akan memenggal kamu. Luar biasa. Maksudnya apa? Ayat ini. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ya, benar-benar rugi sebenarnya waktu itu. Kenapa demikian? Karena waktu tidak pernah kembali, Bu. Waktu itu terus berjalan begini. Ketika Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan ajal. Ketika Allah menciptakan awal, Allah menciptakan akhir. Maka ketika waktu diciptakan pertama kali, dia terus berjalan. Tidak akan pernah berhenti sampai sana. Maka ketika kita di sini lalu bergerak ke sini, maka kita tidak akan pernah kembali ke sini. Ketika kita berada di sini, kita berbuat baik, maka kebaikan ini ditinggalkan, tercatat baik, maka beruntunglah dia. Tapi apa jadinya ketika kita berada dalam waktu ini, kita berbuat buruk lalu dia pergi, maka keburukan ini tetap bagi kita. Itulah kerugian waktu. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalimat iman selalu dirangkai dengan amal soleh. Kenapa demikian? Karena iman hanya bisa diwujudkan dengan amal soleh, tidak bisa dengan amal salah. Kalau ada orang beriman, mengaku beriman, tapi perbuatannya menyakitkan orang lain, memfitnah orang lain, membuat orang lain celaka, ada masalah dengan imannya. Makanya Allah selalu mengulang, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Selalu begitu. Untuk menunjukkan kalau iman itu dalam hati, wujudnya amal soleh. Maka ketika ada yang salah dengan amal kita, berarti ada masalah dengan iman kita. Ya. Nah, hanya orang beriman dan mewujudkannya dengan amal soleh yang tidak pernah rugi dengan waktu. Kenapa demikian? Karena dia akan menjadi buah yang sangat manis suatu saat ketika Allah membalasnya. Kapan Allah membalas kebaikan kita dan kapan Allah membalas keburukan kita? Nanti di akhirat. Berarti kita dituntut untuk meyakini adanya hari akhir. Orang komunis itu mereka nggak berpikir akan ada kehidupan setelah kematian, maka nggak ada baik, nggak ada buruk, bohong. Itu kebiasaan mereka, itu kebaikan bagi mereka. Zalim pada orang lain, kebaikan bagi mereka. Karena nggak ada baik, nggak ada buruk. Karena keyakinan mereka setelah mati ya udah selesai. Tapi kita, kenapa orang tua kita mengajarkan, nak kamu harus berbuat baik, nak kamu jangan nakal. Kenapa demikian? Karena kebaikan yang kita lakukan akan dibalas, betul? Keburukan yang kita lakukan akan dibalas. Pertanyaannya, kapan dibalasnya? Di akhirat, sudah pasti. Kalau di akhirat berarti yakin ada kehidupan setelah kematian. Orang komunis mereka tidak yakin ada kehidupan setelah kematian, maka mereka berbuat sepuas dan semau mereka. Kita sudah menyaksikannya Bapak Ibu? Sudah menyaksikannya dan sedang menyaksikan pola mereka. Betul? Sedang menyaksikan pola mereka. Sing labuh sacepetna. Sing labuh sih ya. Boleh mendoakan begitu? Boleh, nggak apa-apa Bu ya. Sing labuh sih ya, sing labuh sih nggak apa-apa. Karena nyelakain orang lain. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke laptop ini ya. Nah, makanya Allah berfirman dengan ayat ini. Ya. Maka siapakah yang tidak akan rugi dengan waktu? Satu, orang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu bebas. Apapun yang disebut baik itu amal soleh. Bahkan senyum saja itu amal soleh. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, kenal ataupun tidak, bahkan beriman ataupun tidak, tapi kita senyum kepadanya, itu amal soleh, itu sedekah. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutnya sodakoh. Tabassamuka fi wajhi ahik sodakoh. Dan saya sangat bergembira hari ini karena banyak orang yang selalu tersenyum setiap saat. Kenapa? Karena setiap kali lihat maskernya senyum dia. Ditinggali dengan senyum, saya senyum lagi. Tapi kok dia nggak berhenti senyumnya terus menerus. Kayak senyum aja saya. Ali Sugante senyum benar, efeknya masker.
maskernya tersenyum. Cok Rasul gak sodako senyum teh. Iya betul, amal soleh. Tapi jangan gitu-gitu teh, atau jadi nyiksa ka batur. Saya jadi senyum lagi, lihatnya senyum lagi tuh. Mana senyum baik. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Yang kedua, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Baik, apa maksudnya kalimat alladzina amanu? Iman itu tempatnya di hati. Nah, orang yang punya iman di dalam hati, berapapun lamanya dia hidup di muka bumi, dia tidak akan rugi. Karena selama iman masih ada, walaupun hanya sebesar biji zarah, sampai wafat imannya ada, walaupun tinggal tersisa satu biji zarah, tapi imannya ini murni, dia tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena betapapun dia nanti disiksa di akhirat, pada akhirnya dia kekal di surga. Rasulullah SAW menyatakan, yalijan nara man kana fi qalbihi misqala daratin min iman. Akan keluar dari api neraka siapapun yang dalam hatinya ada iman walau sebesar biji zarah. Kenapa? Karena iman inilah yang akan menjadi energi untuk dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena siapapun yang ada di neraka, dia berkata la ilaha illallah, dia pasti keluar dari neraka. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Ada seseorang yang kata Rasulullah disiksa ribuan tahun, Bu. Ribuan tahun disiksa dia di dalam neraka. Bapak Ibu, andaikan ini lilin dan ini apinya, berani tidak menyimpan tangan kita satu jengkal di atas lilin kita? Berani? Kenapa? Takut? Berani Bu? 1 menit berani Bu? 1 jengkal, tapi tetap panas loh Bu. Ibu nggak percaya? Kang ada lilin? Lilin, berani tidak Kang 1 jengkal di atas lilin kita 1 menit? Enggak. 1 jam? 1 hari? Lalu bagaimana dengan mereka yang ada di dalam neraka? Dan itu bukan sehari 2 hari, selamanya. Dan apinya neraka Pak, bukan lilin. Subhanallah, panas luar biasa. Kenapa mereka bisa seperti itu? Tidak punya iman. Nah, iman sebesar biji sawi, pentingnya iman sebesar biji sawi, bisa menyelamatkan kita dari kekalnya siksa neraka, bahkan dari siksa kubur. Ya. Apalagi imannya luar biasa. Iman para sahabat, wah luar biasa. Abu Bakar kualitas imannya 2 kali lipat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab jumlah imannya, jika dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, masih lebih banyak jumlah imannya Umar bin Khattab. Ada yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Jangankan semua bintang Bu, 1 bintang, ada yang bisa menggenggam bintang? Tidak ada, kecuali bintang kecil di langit yang biru, itu bisa saya pegang. Karena ada di kamar anak saya. Bayangkan, 1 bintang aja kita nggak bisa memegangnya. Lalu bagaimana orang yang imannya sebesar biji sawi? Begitulah arti penting iman ketika ada di dalam hati kita. Neraka tidak akan pernah menyentuhnya, ataupun tidak akan pernah selamanya di neraka. Sehingga Rasulullah mengatakan, yakhruju minan nari, atau lan yalijan nar, tidak akan pernah masuk neraka orang yang punya iman walau sebesar biji sawi. Nah, makanya Allah katakan, kecuali orang yang beriman, betapapun imannya sebesar biji sawi, apalagi mewujudkan imannya dengan amal soleh, lebih beruntung lagi, lebih tidak rugi lagi. Maka jangan pernah melewatkan waktu tanpa kebaikan. Nah, rugi kalau tidak ada kebaikan. Ruginya gimana? Bapak Ibu rahmati Allah, barangkali ini pemahaman saya, tapi saya yakin seperti ini adanya. Sadarkah kita, setiap kaki kita sholat, kita dengan sholat kita itu sebetulnya kita melaporkan iman Islam kita kepada Allah. Sholat kita itu laporan kita kepada Allah. Jadi sehari semalam kita minimal 5 kali laporan kepada Allah. Artinya paling tidak 5 kali kita bertemu dengan Allah, sadar ataupun tidak. Karena ketika kita mendirikan sholat, pada dasarnya kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah itu.
Apalagi yang kita baca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyatakan, man arada ayatakallama billah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, bacalah Quran. Ketika kita sholat, sebetulnya kita sedang laporan, ya Allah, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Apa maksudnya? Sholat kita lokomotif, Bapak Ibu. Lokomotif yang membawa kebaikan demi kebaikan yang ada yang kita lakukan. Misalnya, sebelum sholat, tadi kita sholat duhur ya. Waktu kita masih panjang? Masih banyak? Lanjut Bapak Ibu. Pembahasan saya masih banyak ini. Saya baru tiga slide. Kita sebelum duhur kita bersedekah, dan kita juga sebelum duhur menolong orang lain. Sebelum duhur juga kita melaksanakan tilawah. Sebelum duhur juga kita mencegah orang yang melakukan kemungkaran. Maka kebaikan-kebaikan ini akan sampai kepada Allah di waktu zuhur ketika kita sholat duhur. Kenapa? Karena sholat kita ini adalah pembawa semua kebaikan yang kita lakukan. Maka untunglah orang yang beramal soleh di waktu yang dialami, karena itu yang akan dilaporkan kepada Allah. Sholat kita melaporkan kebaikan yang kita lakukan. Ya. Tapi celaka, rugilah orang yang melakukan keburukan karena sholatnya. Apalagi itu sholat, tapi ya walaupun sholat, tapi yang akan dia laporkan, yang dilaporkan sholat adalah keburukan kita. Kira-kira beruntung tidak? Jadi catat sampai keburukan kita ke akhirat, dan itu ancamannya neraka. Maka sekali lagi, cukup dengan surat ini Allah akan menghisab kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Iman di dalam hati, amal soleh diamalkan dengan fisik. Ini tafsir dari surat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pendek tapi hebat, indah, luar biasa penafsiran dari Imam Ibnu Katsir. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, andaikan Allah cuma menurunkan surat ini, tidak satu mushaf Quran, cukup Allah menurunkan surat ini, udah cukup untuk menghisab manusia. Mana amal perbuatan yang kamu lakukan? Cukup dengan surat ini saja. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, inilah suratul Asy dan inilah arti pentingnya waktu. Yang berikutnya, watawasau bil haq, dan orang-orang yang menyampaikan, saling menasihati dalam kebenaran. Apa artinya? Manusia imannya bertambah dan berkurang. Ya, maksudnya apa? Ketika kita bergaul dengan orang soleh, maka ketika kita lengah, ketika kita futur, orang soleh ini akan menyelamatkan kita. Ya, maka orang soleh dan kita selamat, tidak rugi karena waktu. Maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ya, jangan dengan orang yang salah. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh, jangan dengan orang yang salah. Kenapa? Karena teman kita, dia bisa menyelamatkan kita atau bahkan mencelakakan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilih, seseorang akan dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur biman yukhaliluh, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kata Rasulullah SAW, al-mar'u ma'adini khalilih, seseorang akan dipengaruhi oleh agama temannya. Falyanzur biman yukhaliluh, perhatikan dengan siapa dia berteman. Kenapa? Kalau berteman dengan orang yang soleh, di saat kita celaka di dunia ataupun di akhirat, dia bisa menyelamatkan kita. Contohnya, Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan, bukan Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pernah mengatakan dalam satu bukunya, dalam satu fatwanya, nasihatnya, suatu hari seseorang dimasukkan ke dalam surga ketika di akhirat. Ya, suatu saat udhila rajun ila jannati, seseorang dimasukkan ke dalam surganya. Ya, maka dia bergembira, saidun lahu fil jannah, maka betapa gembiranya dia berada di surga. Dia merasa bersyukur karena terlepas semua kekhawatiran dan ketakutan terbesar sepanjang hidupnya. Maka dia pun berkeliling dari satu tempat ke tempat di surga tadi, menyelami bagaimana indahnya surga. Namun tiba-tiba dia menangis. Lalu Allah bertanya, kenapa engkau menangis? Ya Allah, dulu aku ketika di dunia bersama si fulan, kemanapun aku pergi, dia selalu mendampingi saya.
Di saat saya suka, dia ada. Di saat saya susah, dia ada. Di saat saya celaka, dia datang menyelamatkan saya. Tapi di surga ini saya tidak melihat dia, ya Allah. Di mana dia, ya Rabb? Tanyakan sama Ridwan. Barangkali Ridwan tahu di mana dia berada. Datang sama malaikat Ridwan. Kang Ridwan, kenal sama teman saya. Ini foto profilnya, nih PP-nya. Teman kamu di neraka. Apa Kang Ridwan? Ya. Famada taqul? Huwa finnar. Aywa, huwa finnar ya fulan. Dia berada di neraka, hai fulan. Ya Allah, apa artinya surgaku ini kalau ternyata di saat yang sama temanku, sahabatku ada di dalam neraka? Maka apa kata Allah kepada orang tadi? Karena engkau beriman kepadaku dan engkau menjaga diriku pada dirimu. Idhab wangkizhu min hari. Ya, pergilah kamu selamatkan dia dari nerakanya. Subhanallah. Nah ini Bu, untungnya kita berteman dengan orang yang soleh. Kenapa? Tidak akan pernah rugi. Illal watawassaw bil haq. Karena dia akan menasihati kita di saat kita futur. Sekali lagi, jangan salah memilih teman. Ya, pilihlah yang soleh. Karena dia akan membawa kita menyelamatkan kita dari kerugian. Watawassaw bis sabri, dan terakhir, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kenapa kita harus menasihati dalam kesabaran? Karena hidup penuh ujian. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Jangan dikira senang itu bukan ujian. Senang itu ujian. Bahagia itu ujian. Syukur tidak kepada Allah. Ya. Penderitaan udah pasti ujian. Sabar tidak menghadapinya. Maka kembali pada orang yang beriman, Rasulullah SAW mengatakan, ajabali amril mu'min. Begitu menakjubkan orang beriman itu. Takjub Rasulullah SAW orang beriman. Kenapa? Idza asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa kesuksesan, dia diberikan kesenangan dan kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah, tidak lupa kepada Allah. Wa idza asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa kesusahan, pailit, bangkrut, tidak sukses, gagal, dia bersabar, itulah kebaikan untuknya. Apalagi dalam hidup ini, kalau enggak susah, senang. Kalau enggak bahagia, menderita. Senang, bahagia, syukur. Menderita, sabar. Apalagi, itulah orang beriman. Fa'ajabali amril mu'min, maka menakjubkan urusan orang beriman. Baik Bapak Ibu Allah, ini sekilas pembahasan kita tentang kehidupan dunia. Ya. Ini pendapat Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan, Al-Asr, Al-Asr adalah waktu di mana anak cucu Adam hidup beraktivitas. Ya. Al-Asri huwal waqtul ladzi yata'ammal bihi ibnu Adam fil khairi aw fil syarri. Waktu adalah Al-Asr adalah waktu di mana anak cucu Adam hidup dan beraktivitas dengan kebaikan atau bahkan dengan keburukan. Allah bersumpah dengan waktu bahwa manusia benar-benar dalam kerugian dan dalam kehancuran. Lalu dia mengecualikan mereka dari kalangan jin dan manusia yang beriman dalam hatinya dan beramal soleh dengan badannya, yaitu menunaikan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah. Sederhana sebetulnya Bapak Ibu sekalian, tapi ujiannya berat, sehingga urusan sesederhana ini pun dahsyat, tidak bisa kita lakukan. Dahsyatnya fitnah dunia dan segala isinya membuat kita tidak bisa mengamalkan hal yang sangat remeh ini. Sekali lagi Bapak Ibu, hal ini sangat ringan kata Rasulullah, tapi banyak yang celaka di dalamnya. Ni'matani magbubatani katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang orang banyak terbuai dan terlena sehingga celaka dengan kedua tadi. Yang pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-farag, kesenggangan, kelapangan waktu. Kapan kita merasa penting dan nikmatnya gigi? Ketika sakit gigi, betul? Duh, ngana sigana malah mencager ningali batur ngadahar es krim ningana. Tuh kan, ketika sakit gigi, ari keur cager mah poho. Nah, itulah sehat. Ya, yang kedua, kelapangan waktu. Ya Allah, ini capek-capek teh teh isuk nepi ka puting tuh kan. Ketika sibuk kita baru tahu dan paham arti nilai waktu. Ya. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita tidak cukup ya, saya terlalu panjang berbicara. Apa ini? Kalau tidak salah ini film ya. Oh ya.
Bapak Ibu, kita coba meluruskan terkait dengan pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi kita manusia ada pada 3 posisi jika dihadapkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dihadapkan dengan ketetapan Allah, kita ada pada 3 posisi. Yang pertama posisi musayyar. Apa itu musayyar? Kita ada pada ketetapan Allah secara mutlak, hanya bisa menerima, tidak bisa merubah. Saya diciptakan Allah jadi laki-laki, saya nggak bisa merubah menjadi perempuan. Nah itu musayyar. Ya. Maka ketika kita tidak menerima musayyar, kufur. Ketika kita merubah ketetapan musayyar Allah, syirik. Maka merubah jenis kelamin hukumnya syirik. Banyak yang merubah jenis kelamin, Bapak Ibu, betul? Dan itu ciri-ciri kiamat telah dekat. Inna min asyrati sa'ah, sesungguhnya dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya. Yatahawalu rijal ilan nisa wa nisa'u ila rijal. Ya. Perempuan berubah menjadi laki-laki dan laki-laki berubah menjadi perempuan. Sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu, apalagi di kalangan selebritis. Selama dia berada pada jenis kelamin terbaru, itu dia selama itu menjalani kemusyrikan. Setiap detik bertambah musyrik, bertambah musyrik, bertambah musyrik. Jadi walaupun dia sudah berubah menjadi perempuan, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, sedekah luar biasa, tetap tidak akan menambah kebaikan untuknya dan tidak akan merubah dia dari kemusyrikannya. Jadi tobatnya apa Ustadz? Balik lagi ke laki-laki. Kalau dia berubah jadi perempuan, itu tobatnya. Ustadz jadi kedah ke Korea di, balik di ke Korea. Ustadz lamun aya kene spare partna, lamun spare partna geus eueuh kumaha Ustadz? Ya wayahna we milarian. Baik Bapak Ibu, nah itu musayyar. Yang kedua mukhayyar. Apa mukhayyar? Kita punya hak pilih untuk memilih apapun dalam urusan hidup kita. Mau berbuat baik silakan, mau berbuat buruk silakan. Mau beriman silakan, kafir pun mengateh teuing. Tapi ingat, setiap pilihan kita ada perhitungan dan balasan. Sekecil apapun pilihan kita akan ada perhitungan dan balasan. Itulah maha adilnya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita bicara tentang takdir dan qada. Kematian adalah musayyar, takdir Allah yang tidak bisa dirubah. Ya, dan kita semua menuju kepada kematian kita, dan kita tidak tahu kapan kita mati. Dan kita manusia adalah makhluk mukhayyar, makhluk yang kita semua menuju kepada ini. Karena kita berada di dunia, siapapun yang lahir ke dunia, maka mau tidak mau kita dibatasi ajal kita, kematian. Kapan kematian datang? Ketika rizki kita habis. Jika ada orang takut mati, kufur dia sama rizki dari Allah. Kenapa dia masih hidup? Karena rizkinya masih ada. Kenapa dia mati? Kamari sehat, ngobrol kok dengan saya, kok mati ya? Lah iya habis baterainya Bu. HP-nya bagus, HP yang bagus dengan HP yang murah. Kalau baterainya habis, mati tidak? Ya itulah hidup kita. Jadi rizki itu ajal. Ketika rezeki kita habis, ya matilah kita. Rasulullah SAW menegaskan, malaikat maut itu setiap hari 70 kali datang ke kita Bu. 70 kali. Datang, rezeki kita masih ada, balik lagi. Datang lagi, rezekinya masih ada, balik lagi. Sampai ada itu masa seorang yang malaikat ini bertanya, kok rezekinya gak habis-habis? Kenapa ya si fulan mah gak habis-habis rezekinya? Nyanya dan namanya rezeki ya tuh. Siapa namanya kamu? Rizki. Palingan tuh beak-beak. Ketika malaikat datang dan rizkinya habis, dicabut nyawanya. Mau sehat mau sakit Bapak Ibu. Itulah rizki, itulah ajal. Baik, jadi ada tidaknya COVID-19 tetap mati pada waktunya kok. Jadi kenapa harus takut dengan COVID-19? Hati-hati, tauhid nih. Tauhid rububiyah. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, betapa hebat propaganda musuh-musuh Islam. Kita rame-rame batal akidahnya. Tapi insya Allah yang hadir di sini tidak takut sama COVID-19 kan? Tidak takut sama COVID-19? Baik, kalau gitu saya lepas. Ustaz, benih sombong, sok lamun geus beunang ku COVID-19. Loh, kalau memang Allah menakdirkan saya mati, saya akan mati.
sakit ataupun sehat. Ini takdir, Bu. Allah sedang mengajarkan rukun iman yang keenam kepada kita, qada dan qadar. Bukan hanya konsep sekedar baca tahu sudah selesai, tidak. Ini sedang Allah tuntut pada kita. Baik. Kita makhluk muhayyar. Apa makhluk muhayyar? Memilih. Mau beriman silakan, Allah balas dengan surga, betul? Kalau milih beriman ya pasti ke surga lah. Nggak mungkin ke neraka kan? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Mau beriman silakan, aku balas dengan surga. Mau kafir emang gak teh-ting, tapi pun tempatnya di neraka. Ya. Nah, ini maha adilnya Allah, dan inilah hukum sunatullah, kausalitas sebab akibat. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada orang yang kemuliaannya seindah Firdaus. Kenapa ada neraka jahanam? Karena ada orang yang kezolimannya, kekufurannya sedahsyat jahanam. Jadi kita hanya mendapatkan apa yang kita lakukan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan kebaikan tidak mungkin dibalas dengan keburukan. Allah tidak akan pernah salah memberikan balasan. Kenapa ada pandemi COVID-19? Karena ada manusia yang zalim, rakus di muka bumi ini. Rakus mereka, Bu. Saking rakusnya, mereka ingin hanya mereka yang menikmati dunia ini, yang lain gak boleh. Maka yang lain dibunuh dengan COVID-19. Ini namanya reduction of population. Ini program gila dari WHO, Bu. Aduh punten, tolong dicoret ya. Saking marahnya saya Bapak Ibu. Mereka ini berkeyakinan mengatur seolah-olah Tuhan. Urusan manusia, Tuhan yang ngatur, bukan manusia. Bumi ini sudah tua, tidak mungkin memikul 7,5 miliar manusia. Nah itu yang ada dalam otaknya Bill Gates. Maka dia musnahkan manusia yang lain supaya hanya orang-orang tertentu yang hidup. Maka dikeluarkanlah virus. Setiap virus yang dikeluarkan ada antivirusnya, dijual ke orang anu benang ku eta virus. Jahat kan? Uang kita dirampas sama dia, harta kita dirampas. Bapak Ibu, rakus kan? Rakus. Kita tidak melihat seperti ini Bapak Ibu. Gara-gara pelaku mereka batal akidah seseorang. Hati-hati Bapak Ibu. Allah sedang menguji tauhid kita. Allah sedang menguji akidah kita, rukun iman dan Islam kita. Iman kepada qada dan qadar. Jadi apa bedanya qada dan qadar? Baik. Takdir atau qadar Allah tetapkan jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, syarah Syekh Nawawi, Inna Allah qadaral maqadira qabla ayahlukas samawati wal ardu 50 alfasana. Sesungguhnya Allah sudah mencatatkan takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada. Jadi sebelum langit dan bumi ada Bapak Ibu, takdir sudah Allah catat. Sebelum kita lahir 50.000 tahun takdir kita sudah ada. Apa yang Allah takdirkan? Sifat baik, sifat buruk, celaka dan bahagia, sengsara dan nikmat, itu semua sudah Allah takdirkan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu biar cepat waktu kita. Sampai mana tadi? Jauh sebelum kita diciptakan, dan itu tidak berubah sampai hari kiamat, itu takdir. Lalu qada, takdir sama qadar sama. Adapun qada adalah keputusan yang Allah tetapkan ketika makhluk menjalani takdir. Ketika Allah memutuskan sesuatu ketika makhluk menjalani takdir, itu qada. Baik, saya bertanya, meninggalnya manusia karena COVID-19, qada apa qadar? Halo Mbak, Bu? Qada, betul qada. Andaikan para pahlawan medis mereka menolak untuk menangani virus suspek virus COVID-19. Ya, yang mengidap, yang terkena terjangkit. Kira-kira mereka akan meninggal dengan COVID-19? Tidak. Pasti mereka meninggal dengan cara lain kan? Bisa saja para dokter itu menolak untuk merawat, mengobati mereka yang sakit. Tapi tetap di waktu yang sama mereka meninggal dunia. Jadi jangan salahkan COVID-19. Lalu kenapa seseorang mati karena COVID-19? Itu pilihannya. Pilihan manusia. Baik Bapak Ibu, ada satu hadis Rasulullah di dalam kitab Rasulullah SAW dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir menyebutkan,
dari Abdullah bin Amr. Setelah dalam satu majlis Rasulullah SAW menghadap ke kita. Aqbala alaina Rasulullah SAW. Rasulullah menghadap kepada kami lalu bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu hisalin, ada 5 wabah, ada 5 petaka. Idab talaitum bihinna, kalian bisa saja terkena oleh 5 wabah ini, oleh 5 petaka ini. Wa'udzubillahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah agarlah kalian tidak tersentuh oleh 5 perkara ini, oleh 5 wabah ini. Saya tidak bisa menyebutkan semuanya, atau coba kita lihat Bapak Ibu, ada tidak? Kalau tidak salah saya pernah menyimpan, tapi waktu kita khawatir tidak cukup Bapak Ibu. Ah, ini dia ada. Baik. Ah, ini dari Abdullah bin Amr, aqbala ana Rasulullah SAW faqal, maka Rasul bersabda, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsu hisalin, ini dalam ini kurang hisalin ya. Khamsu hisalin, ada 5 perkara, 5 wabah, idab talaitum bihinna, bisa saja kalian tertimpa oleh bencana tadi. Wa'udzubillahi an tudrikuhunna, dan aku berlindung kepada Allah akanlah kalian tidak tertimpa oleh dia. Yang pertama, lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qattun, tidaklah satu kaum yang mereka tampak melakukan perbuatan zina, hatta yu'linu biha, dan mereka terang-terangan dan bangga dengan zina yang mereka lakukan, illa fasya fihumut ta'un, melainkan Allah akan menimpakan penyakit ta'un pada mereka. Apa itu ta'un? Ta'un itu bahasa Arab. Bahasa kitanya penyakit karena virus, pandemi karena bakteri, pandemi karena virus, bahasa Arabnya ta'un. Jadi ketika ada satu kaum yang mereka berbuat zina dan bangga dengan perzinahan yang mereka lakukan, ta'un menimpa mereka. Dan ketika ta'un menimpa mereka, mereka juga akan ditimpa yang berikutnya. Wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihimul ladina madaw, dan mereka akan ditimpa oleh kelaparan yang mana belum pernah terjadi kelaparan itu pada zaman orang-orang sebelum mereka. Jadi mereka akan mengalami kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zaman dulu orang kelaparan karena nggak ada yang dimakan. Apa yang harus dimakan? Karena nggak ada. Ketika pandemi, Bu, ketika kita di karantina, apakah makanan tidak ada? Ada makanan, minuman banyak, tapi kita tidak bisa mendapatkannya. Tapi akhirnya ada orang yang kelaparan di rumahnya masing-masing. Saking lapar berhari-hari karena nggak kerja, nggak bisa jualan, gantung diri bersama anak-anaknya. Itu kelaparan yang belum pernah terjadi zaman dulu. Bapak Ibu, hadis ini sudah terjadi hari ini belum? Sudah terjadi. Dan ini ulah perbuatan kita manusia. Berarti bukan takdir Allah. Adanya virus yang berbahaya takdir Allah, tapi kapan dan siapa yang mengalaminya itu pilihan manusia. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf saya berdiri lagi. Dari mana asal virus ini Bapak Ibu? Dari Wuhan. Yang pertama viral dari Wuhan apa? Bukan virusnya kan? Perilaku makan yang ganjil, itu yang pertama viral, betul? Kelelawar dimakan, tikus hidup-hidup dimakan, belatung dimakan, apa lagi? Babi dimakan, ya. Bahkan manusia dimakan. Saya punya tayangannya. Saya tidak berbicara tanpa fakta. Jadi pola makan mereka yang ganjil yang pertama viral dari Wuhan, tiba-tiba terjangkit virus corona. Seolah-olah virus ini terjangkit karena perilaku makan yang ganjil, betul? Pertanyaannya, lalu kenapa orang yang tidak berperilaku ganjil seperti mereka mengalaminya juga? Berarti perilaku makan yang ganjil bukan penyebabnya. Nah, ini namanya cover story, Bu, untuk menutupi isu yang lebih penting, supaya tidak ada yang tahu suarkan ini. Bapak Ibu sekalian, saya katakan, ini konspirasi orang-orang yang rakus dengan dunia. Masih ada waktu. Kalau ada waktu saya ceritakan. Kalau nggak ada waktu udah selesai. Masih ada